Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kita langsung saja membahas pertanyaan atau masalah dari teman viewers kita. Saya bacakan dulu ya, ini cukup panjang pertanyaan dan masalahnya. Halo Pak, mohon maaf izin bertanya. Pak, ini istri saya kan bekerja di suatu ekspedisi dan baru bekerja sekitar 7 bulan. Dan dia bekerja sebagai admin yang sama sekali bukan bagian keuangan. Dia hanya bekerja bagian melayani customer. Dan tiba-tiba ada 3 kurir yang terbukti memakai uang COD paket sekitar 200 juta. Dan ada utusan dari Jakarta datang ke kantor melakukan mediasi dengan 3 kurir, pemakai, dan admin. Dan hasil beberapa mediasi, tiba-tiba uang 200 juta itu dibebankan atau dibagi beberapa orang. Dan istri saya diharuskan membayar 33 juta atas perbuatan yang sama sekali tidak dilakukan. Dan istri saya dituduh melakukan pasal pembiaran, padahal istri saya sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apapun dan sama sekali tidak menerima uang apapun. Kira-kira tindakan apa yang harus dilakukan ya Pak? Terima kasih. Pertama-tama tentu kita turut prihatin dengan kondisi dan masalah yang sedang dihadapi oleh saudara kita tadi. Kita support dan doakan mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan jalan terbaik, dan diberikan pertolongan dan masalahnya bisa cepat selesai. Nanti teman-teman yang punya pendapat atas masalah yang dihadapi oleh teman kita tadi, silahkan sharing di kolom komentar di bawah video ini. Kalau menurut saya, customer service ini bisa terlepas dari tanggung jawab hukum untuk mengganti kerugian yang timbul yang sejumlah 200 juta tadi, yang mana kerugian tersebut timbul atas perbuatan yang dilakukan oleh oknum 3 orang kurir tadi. Yang mana di sini disebutkan sudah terbukti pelakunya 3 orang, yaitu oknum kurir yang memakai uang COD, atau bahasa hukumnya bisa digunakan atau diduga melakukan tindak pidana penggelapan terhadap uang paket COD yang jumlahnya lumayan besar, yaitu 200 juta rupiah. Menurut saya, customer service berhak untuk menolak, untuk ikut serta misalkan mengganti kerugian, apalagi dia misalkan harus dibebankan, ikut serta menanggung kerugian, ikut serta patungan untuk mengembalikan kerugian tadi, yang padahal kerugian itu timbulnya bukan diakibatkan atas perbuatan si customer service, yang sama sekali dia tidak terlibat apapun. Si customer service ini tidak menerima keuntungan apapun, tidak menerima sepeser pun uang yang dihasilkan atau diambil atau digunakan oleh 3 oknum kurir ini dari uang paket COD, tidak pernah menerima sepeser pun. Kemudian si customer service ini tidak pernah ikut terlibat merencanakan pemufakatan, mensiasati untuk mengambil atau misalkan memakai, menggunakan atau misalkan menggelapkan uang paket COD tersebut. Dia terlepas dari tanggung jawab hukum, dia berhak untuk menolak, dia berhak untuk mengajukan keberatan. Kalau misalkan dia dituduh melakukan pembiaran, lihat dulu kapasitas dia, kewenangan dia sebagai customer service, apakah punya kewenangan untuk mengawasi. Kalau dia tidak punya kewenangan mengawasi, maka dia terlepas dari tuduhan pembiaran. Karena biasanya pembiaran itu adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang memiliki tanggung jawab terhadap si pelaku yang melakukan suatu tindakan tersebut. Siapa itu? Diantaranya bisa saja supervisornya, bisa saja kepala kantornya. Karena kepala kantor atau supervisor memiliki kewajiban atau kewenangan mengawasi. Karena dia lalai mengawasi, maka dia bisa dituduh melakukan pembiaran. Tapi kan itu tidak mudah, harus dilakukan penyelidikan, harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu. Begitupun terhadap si customer service, tidak bisa asal tuduh aja, harus dibuktikan dulu. Benar nggak dia terlibat? Apakah dia ikut serta misalkan merencanakan nih bersama-sama si 3 orang oknum kurir ini, yuk kita ambil aja nih, kita gunakan aja, kita pakai aja nih uang COD ini, kita bersama-sama kita bagi 4 nih antara si kurir dengan si customer service ini. Kemudian si customer service ini mengiyahkan, dia setuju, kemudian dia punya peran dalam tindakan tersebut, kemudian dia menerima keuntungan, menerima manfaat, mendapatkan uang dari uang COD yang 200 juta yang dibagi antara mereka, maka itu bisa saja dikenakan sanksi pidana, bisa dituntut untuk misalkan mengganti kerugian tersebut. Kalau tidak diganti kerugiannya bisa dipidana penjara bersama-sama pelaku yang lainnya.
Nah itu ya, jadi kalau menurut saya customer service ini jangan terlalu takut, jangan terlalu panik, jangan terlalu khawatir, dan tidak ada salahnya Anda menolak untuk ikut serta bertanggung jawab mengganti kerugian 200 juta yang ditanggung Renteng bersama para pelaku. Kalau sudah jelas pelakunya ada, ya itu saja. Kecuali misalkan ada pelaku yang lain dengan adanya bukti-bukti yang kuat. Silahkan itu untuk dituntut secara hukum. Dan kalau si customer service ini tetap dipaksa oleh siapapun yang memaksa untuk ikut serta bertanggung jawab mengganti kerugian, padahal si customer service ini tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung, dan dia dipaksa dan diancam kalau misalkan tidak ikut patungan mengganti kerugian, dia akan dipecat misalkan dari customer service. Maka si customer service berhak untuk melakukan tindakan hukum, berhak untuk melakukan laporan atas tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh orang yang mengancam tadi. Itu saja jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa ada sedikit pencerahan bagi teman-teman yang punya pendapat, punya pandangan atas masalah yang dihadapi oleh teman viewers kita. Silahkan sharing di kolom komentar di bawah video ini. Kalau misalkan menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari teman-teman viewers semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Saham TUI. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso.